Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan macam-macam najis dan cara menyucikannya. 3 macam najis dan cara menyucikannya. Secara bahasa, najis berarti segala sesuatu yang dianggap kotor meskipun suci. Bila berdasarkan arti harfiah ini, maka apapun yang dianggap kotor masuk dalam kategori barang najis, seperti ingus, air ludah, air sperma, dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah sholat. Lihat Muhammad Nawawi Al-Jawi. Di dalam fikih, najis dikelompokkan dalam 3 kategori, yakni najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Sebagaimana ditulis oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, salah satunya oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Najis ada 3 macam, mughalladah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Najis mughalladah adalah najisnya anjing dan babi beserta anakan salah satu dari keduanya. Najis mukhaffafah adalah najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Sedangkan najis mutawassithah adalah najis-najis lainnya. Ketiga kategori najis tersebut masing-masing memiliki cara tersendiri untuk menyucikannya. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana cara menyucikan ketiga najis tersebut, perlu diketahui istilah najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah dan najis hukmiyah terlebih dahulu. Najis ainiyah adalah najis yang memiliki warna, bau, dan rasa. Sedangkan najis hukmiyah tidak ada lagi adalah najis yang tidak memiliki warna, bau, dan rasa. Dengan kata lain, najis ainiyah adalah najis yang masih ada wujudnya. Sedangkan najis hukmiyah adalah najis yang sudah tidak ada wujudnya, namun secara hukum masih dihukumi najis. Pengertian ini akan lebih jelas pada pembahasan tata cara menyucikan najis. Adapun tata cara menyucikan najis sebagai berikut. 1. Najis mughalladah dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Namun sebelum dibasuh dengan air, mesti dihilangkan terlebih dahulu ainiyah atau wujud najisnya. Dengan hilangnya wujud najis tersebut, maka secara kasat mata tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut. Namun secara hukum, najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena belum dibasuh dengan air. Untuk benar-benar menghilangkannya najis dan menyucikan tempatnya, barulah dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Pencampuran air dengan debu ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan, baru kemudian diletakkan pada tempat yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding cara lainnya. Yang kedua, meletakkan debu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. Yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di tempat yang terkena najis, lalu memberinya debu dan mencampur keduanya, baru kemudian dibasuh. 2. Najis mukhaffafah yang merupakan air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain ASI.
dan belum berumur 2 tahun. Dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikan air ini harus dengan percikan yang kuat dan air mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu, barulah diperas atau dikeringkan. Dalam hal ini, tidak disyaratkan air yang dipakai untuk mencucikan harus mengalir. 3. Najis mutawassithah dapat disucikan dengan cara menghilangkan lebih dahulu najis ainiyahnya. Setelah tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut, baru kemudian menyiram tempatnya dengan air yang suci dan menyucikan. Sebagai contoh kasus, bila seorang anak buang air besar di lantai ruang tamu, umpamanya, maka langkah pertama untuk menyucikannya adalah dengan membuang lebih dahulu kotoran yang ada di lantai. Ini berarti najis ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu sudah tidak ada, dengan tidak adanya warna, bau, dan rasa, dan lantai juga terlihat kering, baru kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di area najis saja dan sudah dianggap suci meski air menggenang atau meresap ke dalam. Selanjutnya kita bisa mengelapnya lagi air lantai kering dan tak mengganggu orang. Mengetahui macam dan cara menyucikan najis adalah satu ilmu yang mesti diketahui oleh setiap muslim, mengingat hal ini merupakan salah satu syarat bagi keabsahan sholat dan ibadah lainnya yang mensyaratkannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.